Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Murni. Saat ini kita akan belajar teks laporan percobaan materi pertama kelas Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar. Yang pertama, pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, baik berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Kompetensi dasar yang kedua adalah keterampilan 4.1, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah membaca teks, siswa diharapkan bisa membandingkan teks dan menentukan jenis teks tersebut. 2. Siswa dapat mengidentifikasi informasi teks percobaan. 3. Siswa dapat menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Pokok bahasan yang dipelajari pada pertemuan ini ada 5, yaitu pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, informasi dalam teks laporan percobaan, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, dan menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktek, pengamatan, atau penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Jadi, teks laporan percobaan itu dibuat setelah kita melakukan pengamatan atau percobaan atau penelitian. Pokok bahasan yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. 3. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. 4. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. 5. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai bahan pendukung laporan. 6. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. 7. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Pokok bahasan yang ketiga adalah informasi dalam teks laporan percobaan. Informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan meliputi 5W tambah 1H. W yang pertama adalah what, apa judul percobaan yang dilakukan, objek apa yang diamati, alat atau bahan apa yang digunakan, dan apa simpulan atau hasil dari percobaan yang dilakukan. W yang kedua adalah who atau siapa pelaku percobaan atau siapa yang melakukan percobaan. W yang ketiga adalah why, mengapa,
Mengapa percobaan tersebut dilakukan atau apa tujuan kita melakukan percobaan tersebut. W yang keempat adalah when, kapan. Kapan percobaan tersebut dilaksanakan. Kemudian where, di mana. Di mana tempat percobaan tersebut dilakukan. How, bagaimana. Bagaimana langkah-langkah percobaan yang dilakukan. 5W1H ini atau biasa disingkat dalam bahasa Indonesia adik simbah. Pokok bahasan yang keempat adalah menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Informasi yang terdapat dalam laporan percobaan meliputi apa judul laporan percobaan tersebut, apa objek laporan percobaan tersebut, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut, siapa pelaku percobaan, mengapa percobaan tersebut dilakukan, kapan laporan percobaan dilaksanakan, di mana percobaan tersebut dilaksanakan, dan bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut dilakukan. Pokok bahasaan yang kelima adalah menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Ini masuk kompetensi dasar keterampilan. Langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam menyimpulkan isi teks laporan percobaan adalah: yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. 2. Mencatat semua informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut dengan memperhatikan unsur 5W tambah 1H atau adik simbah. 3. Berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Dan yang terakhir adalah pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata bahasa baku. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Terima kasih, semangat pagi.